2097. Perkenalkan, nama saya Bayu Para Osasi Gandari dengan NIM E1R022103. Hai, saya Kadek Sri Sunita Sari dengan NIM E1R022058. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu siswa dapat mengetahui macam-macam bentuk penyajian data. Dan kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu ada KD 4.12, menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi penyajian data. Apa itu penyajian data? Baik, penyajian data dalam statistik merupakan suatu bentuk penataan data statistik agar data statistikal lebih mudah untuk dipandang dan mudah untuk dipahami oleh pengguna data. Nah, penyajian data dalam statistik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tabel, yang kedua ada piktogram, yang ketiga ada diagram batang, yang keempat ada diagram garis, dan yang kelima ada diagram lingkaran. Yang pertama yaitu tabel. Ada 3 jenis penyajian data menggunakan tabel. Yang pertama yaitu tabel baris dan kolom, yang kedua yaitu tabel kontingensi, dan yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tabel baris dan kolom, yang dimana tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan 2 kolom. Yang kedua yaitu tabel kontingensi, yang dimana tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom atau lebih dari 2 kolom. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang piktogram. Piktogram adalah diagram yang penulisannya menggunakan simbol gambar. Nah, gambar ini bisa gambar apa saja ya. Setiap gambar mewakili jumlah tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuatnya. Misalnya ada contoh data di samping ini, di mana ini merupakan produksi gula per bulan. Pada bulan Januari ada 2.000 ton, Februari ada 6.000 ton, Maret ada 4.000 ton, April ada 5.000 ton, Mei ada 3.000 ton, Juni ada 7.000 ton, Juli ada 2.000 ton, Agustus ada 1.000 ton, September ada 2.000 ton, Oktober ada 4.000 ton, November ada 9.000 ton, dan Desember 8.000 ton. Nah, di sini gambar yang digunakan adalah emoji smile, yang satu gambar emoji smile melambangkan 1.000 ton. Nah, lalu bagaimana ya bentuk piktogram dari data ini? Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia hasil dari piktogram produksi gula per bulan. Dimana pada bulan Januari kan ada 2.000 ton, sehingga emoji senyumnya ada 2. Yang mana ini melambangkan satu emoji mewakili 1.000 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Begitu pula pada bulan-bulan selanjutnya, sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyajian data dalam diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Nah, amatilah gambar dan bacaan berikut ini. Ketua RT Desa Kediri sedang mengumpulkan data mengenai jenis pekerjaan dan banyaknya jenis pekerjaan warga yang ada di desanya. Nah, dari hasil yang didapatkan, bahwa pegawai negeri sipil ada sebanyak 12 orang, pegawai swasta sebanyak 8 orang, TNI atau Polri sebanyak 6 orang, petani ada sebanyak 10 orang, nelayan sebanyak 2 orang, pedagang sebanyak 2 orang, dan lain-lainnya sebanyak 4 orang. Dan untuk total jumlah seluruhnya sebanyak 50 orang. Dan untuk melihat perbandingan banyaknya jenis pekerjaan di Desa Kediri, kalian dapat membantu dengan membuatnya dalam bentuk diagram batang tentunya. Nah, sebelum membuat diagram batang, kalian perlu membuatnya dalam bentuk tabel. Nah, mari perhatikan tabel berikut ini. Nah, data di samping memperlihatkan tentang jenis pekerjaan dan banyak jenis pekerjaan tersebut. Akan tetapi, data ini masih dalam bentuk tabel. Dan untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat data ini dalam bentuk diagram batang. Nah, kalian bisa mengamati diagram batang di samping. Tentu sudah terlihat jelas bukan ketika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang. Sekian materi dari saya.
Selanjutnya ada diagram garis. Apa sih itu diagram garis? Diagram garis adalah suatu grafik berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data lainnya. Maksudnya gimana sih? Coba kita lihat pada gambar berikut ini. Dengan menggunakan data pada piktogram tadi, kita dapat menghasilkan grafik seperti ini, di mana pada bulan pertama itu ada 2000 ton, sehingga titiknya berada di sini. Dan pada bulan kedua itu ada 6000 ton, berarti titiknya ada di sini. Dan seterusnya, lalu titik-titik yang nanti akan terbentuk ini dihubungkan dalam bentuk garis. Inilah yang disebut diagram garis. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran juga hampir sama dengan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Sebelum menggambar diagram lingkaran, langkah yang harus dilakukan yaitu menghitung persentase dari data-data yang sudah ada. Cara menghitung persentasenya yaitu frekuensi dibagi total dikali dengan 100%.